Orang nggak sarjana saja bisa berhasil, ngapain sarjana? Dalil ini sesat, menyesatkan dalil seperti ini. Ini namanya kalau dalam ilmu filsafat disebut dengan logical fallacy. Cara berpikir yang sesat dan menyesatkan banyak orang. Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumis sabiqin al-awwalin ila yaumin nahdah waddin, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami muliakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung, Ibunda Nyai Hajah Fatimah Sobari sekeluarga besar, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, yang kami muliakan Ketua Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Basyaruddin Maisir sekeluarga besar, juga mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, yang kami muliakan Kepala Madrasah Diniyah Ustadz Miswanto, Magister Hukum Islam sekaligus pejabat di UIN, yaitu Direktur Lembaga Pemeriksa Halal UIN Raden Intan Lampung. Ini yang ngurus sertifikasi halal nanti. Nah, saya promosikan ya, dan segenap jajaran para ustadz-ustadzah di Madrasah Diniyah. Yang terhormat, yang kami muliakan Lurah Pondok Pesantren Ustadz Mahfud Nasir, dan segenap para pengurus tanpa terkecuali, segenap panitia, anak-anakku semua dari semua tingkatan. Lupa satu lagi, Kepala TPA Ustadzah yang cantik, Ustadzah Ulin Rofikoh. Nah, ya kalau laki-laki kan ganteng, kalau perempuan cantik ya. Dan segenap para pendidik ya di Taman Pendidikan Al-Quran kita, juga mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu anak-anakku semua yang berbahagia pada malam hari ini, dan segenap tamu undangan. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan taufik hidayah dan maunahnya, kita masih diizinkan bersilaturahim, berkumpul, berbahagia pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya, hingga ke kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu asatid asatidah, dan segenap anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, ada seorang filosof dan seorang tokoh pendidikan dari Amerika Serikat, namanya John Dewey. John Dewey mengatakan ada sebuah konsep yang sangat terkenal
di pendidikan Amerika itu namanya long life education. Apa itu artinya? Pendidikan seumur hidup atau belajar sepanjang hayat. Ini sangat terkenal. Padahal Islam sudah punya konsep itu terlebih dahulu. Apa itu? Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Nyari ilmu itu dari ayunan ibu sampai liang lahat, sampai mati. Artinya apa? Belajar itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti ya mati. Ada orang nggak belajar tapi hidup, berarti hakikatnya mati. Itu berarti hakikatnya. Itu prinsip dalam Islam itu. Maka hakikat orang pintar itu sebetulnya orang yang tidak pernah berhenti belajar. Itu orang pintar. Hakikat orang bodoh itu adalah orang yang sudah merasa pintar dan berhenti belajar. Itu hakikatnya orang bodoh. Jadi kalau mau pintar ya jangan berhenti belajar. Berhentinya kapan? Kalau sudah meninggal dunia. Nah, ini yang dimaksud oleh prinsip ini. Jangan pernah berhenti belajar. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering ada narasi begini. Bob Sadino, tahu Bob Sadino ya? Pengusaha terkenal itu hanya lulusan SMA. Susi Pujiastuti hanya lulusan SMA. Dahlan Iskan juga hanya lulusan SLTA, tapi bisa menjadi bos besar. Ini sering menjadi dalil bagi orang yang tidak mau melanjutkan pendidikannya. Orang gak sarjana saja bisa berhasil, ngapain sarjana? Dalil ini sesat, menyesatkan dalil seperti ini. Ini namanya kalau dalam ilmu filsafat disebut dengan logical fallacy. Cara berpikir yang sesat dan menyesatkan banyak orang. Saya tanya, orang yang berhasil macam 3 orang ini berapa orang di Indonesia? Enggak banyak, sedikit. Tapi yang berhasil melalui pendidikan ribuan orang. Artinya apa? Pendidikan selalu membuka peluang lebih besar terhadap keberhasilan. Tidak ada jaminan anak-anak berhasil itu. Kalau kamu nanti kuliah sampai S2, kamu akan jadi ini, enggak ada jaminan. Iya, tapi memperbesar peluang, memperbesar kemungkinan, itu yang terjadi. Banyak orang hebat yang diproduksi oleh perguruan tinggi, bahwa ada 1-2 orang hebat yang tidak melalui perguruan tinggi, tapi itu sedikit. Ingat, artinya apa? Perguruan tinggi selalu menjadi solusi di masa yang akan datang. Maka sering saya sampaikan, jangan sampai tidak kuliah. Kalau ingin melanjutkan ke pondok pesantren, sambil kuliah. Bahkan sering saya sampaikan kepada anak-anak yang mau kuliah dan mondok. Mondok dan kuliah itu bagaikan 2 sisi dari satu mata uang. Jangan dipisah-pisahkan. Banyak fasilitas pesantren. Mau kemana sekarang? Mau ke Jogja, mau ke Malang, mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, mau ke Depok, mau kemana? Semua sudah ada fasilitas itu. Kejar perguruan tinggi, tetap belajar di pondok pesantren. Cari yang pondok pesantren yang satu nafas dengan pondok pesantren Al-Hikmah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Banyak referensinya, kita kasih, nanti nggak usah khawatir kalau mau nanya. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, pada tahun 1990 lembaga namanya UNDP, United Nations Development Program. Dia punya program namanya Human Development Index. Bahasa kitanya indeks pembangunan manusia, yang diukur 3. Manusia yang diukur itu 3. 1 kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Ini ukuran internasional. Saya ulang, 1 pendidikan,
yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Kasarnya ngomong kalau pendapatan per kapita itu penghasilan tiap bulannya, dah gitu aja. Kalau pendidikan itu seberapa besar mereka kuliah. Kalau kesehatan itu lebih kepada usia harapan hidup. Usia harapan hidup di Jepang itu tembus 84 tahun. Artinya banyak orang-orang lansia di sana nggak mati-mati gitu maksudnya itu loh. Itu namanya angka usia harapan hidup. Kasarnya ngomong begitu. Itu loh masalahnya. Cuman problem kalau di Jepang banyak orang tambah lama tambah nggak ada. Negara jadi ruwet. Karena jadi beban anggaran negara untuk ngurusi pensiunnya. Itu ditanggung negara semua itu. Nah ini jadi persoalan di negara maju. Saya tidak ngomong itu deh. Ngomong yang indeks pembangunan manusianya. Bagaimana Islam melihatnya? Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim. Islam itu sudah memerintahkan kepada kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Harus meninggalkan generasi yang kuat. Itu sebelum UNDP mengeluarkan program Human Development Index. Kita sudah diperintah oleh Quran tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Artinya banyak, itu manusia semua itu, nggak ada campuran beruknya itu. Sembilan pendidikan. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalau sudah lulus S1 cari beasiswa S2 dan seterusnya, karena itu memperbesar kemungkinan kalian untuk memperbaiki nasib di masa yang akan datang, memperbesar kemungkinan kalian untuk menjadi generasi yang kuat dalam segala hal. 3 aspek tadi, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapitanya. Ini juga perintah agama. Yang terakhir, kalau sudah kuat, kalau sudah berhasil, apa perintah agama? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Kalau sudah kaya, kalau sudah kuat dalam segala hal, berbagi. Lihat ponaannya yang masih susah, lihat bibiknya yang masih susah, lihat tetangganya yang masih susah. Jangan berpangku tangan. Karena kalau kita tidur kekenyangan, habis makan enak, ada tetangga kita yang kelaparan, maka tidur kita dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak mau berbagi. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. 3 hal, tolong diingat 3 hal itu sangat penting untuk masa depan kalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran wa dumtum fil khair wa barakah wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.